anak-anak semua, kita berjumpa kembali bersama Bu Kadek Suhalini dalam tema 7 kebersamaan. Subtema 1, kebersamaan di rumah. Jadi kita akan memulai pelajaran kali ini. Jadi siapkan anak-anak buku tema, buku tulis, dan selain sebagainya alat tulisnya untuk memudahkan kita dalam proses belajar. Sebelum belajar mulai, kita terlebih dahulu berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, kali ini kita akan belajar sesuai yang Ibu berikan tujuan pembelajaran, yaitu pertama tentang kebersamaan kita di rumah, kemudian tentang pecahan. Yang ketiga, kita mempelajari kuat dan lemah pola birama. Lanjut ya anak-anak. Kebersamaan yang sering anak-anak lakukan di rumah sudah tentu selalu bermanfaat bagi anggota keluarga. Di antaranya adalah mari kita perhatikan gambar yang sudah ada pada video yang Ibu bagikan ini. Perhatikan videonya anak-anak. Gambar yang Ibu berikan ini ada pada buku anak-anak. Ya, suasana kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu. Ayah, Ibu, Siti, dan Ali berada di depan rumah. Siti dan Ali sedang memberi makan ayam. Ayah membersihkan selokan. Ibu menyapu halaman belakang rumah. Seusai bekerja, mereka makan bersama. Ya, jadi di sini ayah dan ibu melakukan pekerjaan bersama dengan anak-anaknya dan membagi tugas-tugasnya masing-masing. Kebersamaan ini akan menumbuhkan sikap dan suasana kita rukun di dalam keluarga, rukun bersama ayah, bersama ibu, kakak, dan adik. Itulah anak-anak contoh kebersamaan kita di rumah. Mungkin anak-anak bisa menyebutkan apalagi contoh kebersamaan kita di rumah. Nah, anak-anak, mari kita amati ibu dan ayah sedang membagi kue. Ya, selesai mereka melakukan pekerjaan di rumah, mereka makan bersama. Ibu membawa beberapa donat. Mari kita perhatikan anak-anak. Ayo kita amati. Ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potongan sama besar. Siti, Ali, dan ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Ya, jadi anak-anak, di sini ibu membawa kue donat. Ya, membagi kue donat 1 bagian itu menjadi 2. Ya, donat yang 1 bagian itu kemudian dibagi 2 sehingga mendapatkan 2 bagian yang sama besar. 2 bagian yang sama besar itu, 1 bagiannya itu disebut setengah dan
Yang satu bagiannya lagi yang sebelah kanan juga disebut setengah. Coba perhatikan ulang anak-anak. Ya, nah jadi ibu yakin semua anak di sini suka makan donat. Ayo angkat tangannya anak-anak yang suka makan donat dan doyan donat. Ya, donat itu rasanya manis anak-anak karena dibikinnya dan pemanisnya dari gula ya. Kita perhatikan lagi anak-anak, satu buah donat yang dibawa ibu juga utuh, satu bagian utuh dan bagian yang lainnya itu setelah dipotong oleh ibu itu menunjukkan juga beberapa bagian. Jadi yang satu bagian dan bagian yang kedua. Satu bagian ini bukan namanya setengah ya. Yang satu bagian yang kecil itu juga bukan setengah. Tahukah anak-anak mengapa bagian itu tidak disebut setengah? Padahal itu satu buah kue donatlah dibagi menjadi dua. Ada yang bisa tahu? Ya, benar sekali anak-anak. Mengapa ini tidak disebut setengah atau bukan setengah? Karena bagian donat yang utuh itu dibagi dua, namun membaginya tidak sama besar. Dalam artian satu bagian lebih besar, satu bagian lagi lebih kecil. Jadi masing-masing bagian itu bukan namanya setengah. Oke anak-anak, jadi dalam kita membagi kue atau donat tersebut harus dibagi sama besar sehingga hasil setengah. Satu donat anak-anak, satu donat ini dia mendapatkan dua bagian donat yang sama besar ya. Satu bagian donat setelah dibagi dia mendapat dua bagian donat yang sama besar. Jadi satu bagian donat dari dua bagian donat itu nilainya adalah setengah. Nilainya setengah. Kemudian jadi ibu dapat simpulkan di sini bahwa pecahan merupakan bagian dari keseluruhan. Terdapat satu buah donat kemudian dibagi menjadi dua bagian yang sama besar. Satu bagian dari dua bagian disebut 1/2. Jika membagi donat menjadi dua bagian tidak sama, maka satu bagian tidak dapat disebut setengah. 1/2 dibaca setengah atau 1/2 atau 1/2 ya. Anak-anak, setelah kita belajar yaitu tentang pecahan itu serta membagi donat menjadi dua. Jadi kita di sini ayah dan Siti dia jadi bernyanyi anak-anak ya. Dia bernyanyi karena sudah selesai melakukan kegiatan bersama dan dia bersantai ria. Jadi dia akan melakukan beriang gembira dengan bernyanyi, judulnya Cicak-cicak di Dinding ya. Sebelum kita bernyanyi mengikuti ayah, ibu, dan Siti, jadi kita akan bernyanyi dengan mengingat kuat dan lemah pola irama ya. Kita akan bernyanyi dengan pola irama kuat ya dan lemah, yaitu pola irama kuat dengan memukul meja dan dengan yang lemah yaitu tepuk tangan ya. Sekali lagi Ibu tekankan, jika kuat
pada irama pertama, yaitu dengan memukul meja atau menepuk meja, itu adalah irama kuat, dan dengan menepuk tangan irama yang lemah. Ya, kita di sini akan menyanyikan lagu cicak ya anak-anak. Tahukah anak-anak siapa yang menciptakan lagu cicak? Ya, benar sekali anak-anak. Jadi yang menciptakan lagu cicak itu adalah Ate Mahmud. Ya, Ate Mahmud menciptakan selain lagu cicak, banyak sekali judul-judul lagu yang diciptakan oleh Ate Mahmud ya. Nah, sekarang kita akan melakukan bunyi kuat dengan menepuk meja dan bunyi lemah dengan menepuk tangan. Ya, seperti ini anak-anak ya. Jadi membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Bunyi kuat yaitu dengan menepuk meja atau menepuk meja, dia bersuara du, dan dengan tepuk tangan yaitu dengan prok. Jika dua bunyi di atas dibandingkan, maka bunyi satu lebih kuat daripada bunyi dua. Ya, itu anak-anak. Jadi pedomannya, kita sekarang akan bernyanyi lagu cicak.